Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di video yang sebelumnya, yaitu tentang periodisasi pada masa praaksara. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang periodisasi berdasarkan bukti geologisnya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang periodisasi secara arkeologis. Ditonton sampai habis videonya dan teman-teman juga boleh mencatat poin-poin penting yang ada di video ini. Langsung saja kita bahas tentang periodisasi secara arkeologis. Periodisasi ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Dan periodisasi ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Baik, yang pertama kita bahas tentang zaman batu. Nah, kenapa disebut dengan zaman batu? Itu karena sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia pada zaman itu terbuat dari batu. Nah, di zaman batu ini dibagi lagi nih menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, dan zaman batu baru. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Nah, kehidupan manusia pada zaman ini itu masih sangat sederhana. Yang hidup mereka itu berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, kemudian mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya ada zaman Mesolitikum atau disebut dengan zaman batu tengah. Nah, pada zaman ini kehidupan manusianya sudah lebih maju dibandingkan dengan kehidupan pada zaman batu tua. Manusianya sudah banyak yang hidup menetap dan kemudian alat perkakas yang digunakan pun lebih halus. Dan yang terakhir adalah zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, pada zaman ini teman-teman, manusia sudah mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan mereka sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kedua kapak ini fungsinya sama, hanya saja memang bentuknya berbeda. Nah, teman-teman, ternyata selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman ini sudah terdapat barang-barang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Tetapi pada zaman itu perhiasannya bukan terbuat dari emas, melainkan terbuat dari batu dan kulit kerang, seperti itu. Nah, itulah tadi 3 zaman batu yang ada pada masa praaksara. Nah, selanjutnya tentang tradisi megalitik. Megalitik ini berasal dari kata mega, yang artinya besar, dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Pada saat itu tentunya orang-orang belum mengenal adanya agama, jadi mereka membuat bangunan-bangunan besar dari batu tersebut itu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Nah, ini ada beberapa bangunan-bangunan pada tradisi megalitik. Yang pertama ada menhir, kemudian dolmen, lalu ada kubur peti batu, kemudian waruga, sarkofagus, punden berundak, dan juga ada patung.
Untuk selanjutnya, mari kita bahas fungsinya satu persatu. Menhir ini bangunannya berupa batu tegak ke atas seperti tugu. Nah, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Selanjutnya, dolmen itu bentuknya berupa meja batu yang terdiri atas batu lebar dan ditopang oleh beberapa batu yang lainnya yang di bawah. Nah, si dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Jadi, fungsinya masih sama dengan menhir, hanya saja bentuknya yang berbeda. Untuk selanjutnya ada kubur peti batu. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa tahu ya untuk apa fungsinya. Nah, sesuai dengan namanya, kubur peti batu ini fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan mayat. Jadi, benda ini terbuat dari papan-papan batu yang disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya lubangnya sudah digali, kemudian disusun batu ya dari dalam lubang. Selanjutnya ada waruga. Nah, waruga ini juga merupakan peti kubur batu, namun ukurannya kecil ya. Bentuknya memanjang ke atas, kemudian ada seperti atapnya. Nah, tapi memiliki fungsi yang sama dengan peti kubur batu yang tadi. Nah, waruga ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Dan yang ini juga merupakan salah satu jenis peti kubur batu yang berbentuk seperti ada lesung di tengah-tengahnya. Peti kubur ini dinamakan sarkofagus dan banyak ditemukan di daerah Bali. Nah, selanjutnya ada punden berundak. Nah, punden berundak ini adalah bangunan bertingkat ya yang dihubungkan dengan tanjakan-tanjakan kecil. Nah, kalau terlihat sekilas tuh seperti sebuah candi ya, padahal bukan. Nah, punden berundak ini fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya ada patung. Nah, bentuk patung pada masa praaksara ini masih sangat sederhana dan umumnya itu berbentuk binatang atau manusia. Fungsinya sama sebagai pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya kita bahas tentang zaman logam. Zaman logam ini adalah perkembangan dari zaman batu. Nah, tapi di zaman logam ini sudah lebih modern gitu ya dibandingkan dengan zaman batu. Nah, manusia pada zaman logam tidak hanya menggunakan batu sebagai alat penunjang kehidupan mereka, tetapi juga sudah menggunakan benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Nah, sebetulnya menurut perkembangannya, zaman logam ini dibedakan menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, itulah kenapa benda-benda logam yang ditemukan di Indonesia ini umumnya terbuat dari perunggu atau besi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang periodisasi masa praaksara menurut bukti arkeologisnya. Tadi ada dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.